Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah, salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita nanti ditunggu oleh baginda Rasulullah di Telaga Kautsar. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah PBA, pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustaz Tazimi, Ustaz muliakan. Kita tahu zaman sudah semakin tua. Disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, di mana bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha, dan berkatalah manusia insanu malaha, apa yang terjadi sekarang ini? Ada apa ini? Yauma yazdurun nasu astatal liyura a'malahum. Dijelaskan di sini sudah jelas akan datangnya kiamat. Dan sekarang tidak sah kita omongin tentang datangnya kiamat kubro. Ciri-ciri datangnya kiamat kubro salah satunya adalah munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal. Jadi ini munculnya Imam Mahdi, juga munculnya Dajjal. Nah, ini yang kita fokuskan adalah munculnya Dajjal. Yang konon katanya menurut dalam apa yang diriwayatkan, Dajjal itu matanya satu. Sifatnya Dajjal adalah munafik, membohongi. Siapa yang ikut surganya Dajjal, masuklah di neraka Allah selamanya. Dajjal bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Makanya mereka disunahkan oleh Rasulullah SAW, umatku kalau bisa, kalau kita meninggal jangan dikijing, yaitu alias diberikan batu-batuan yang indah yang tidak bisa terbongkar kelak. Ini tujuannya adalah untuk menghindari kalau kita mati-mati dibangkitkan oleh Dajjal. Karena Dajjal ini bisa membangkitkan manusia yang sudah mati puluhan tahun bahkan ratusan tahun, dilihat dari kuburannya. Kalau kuburannya masih ada kijingnya, dibangunin sama dia. Untuk menghindari fitnah Dajjal ini, maka mereka kelabui dengan cara apa? Kalau meninggal cukup patokan aja, setelah ketika ahli kuburnya ini sudah tidak ada lagi, ahli warisnya sudah meninggal semua, maka ini ketendang dan tertindih dengan jenazah atau mayat yang baru. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimati wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir ini Dajjal memang belum muncul, namun sifat-sifat Dajjal sudah bermunculan. Jadi ingat, sifat-sifat Dajjal sudah bermunculan.
Baik itu menggerogoti laki maupun kaum Adam, kaum Hawa maupun kaum Adam, tidak peduli. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana ciri-ciri pengikut Dajjal? Sekarang 5 ciri-ciri pengikut Dajjal. Ini dengerin ini. Dengerin karena ini menyangkut daripada apa yang kita lakukan setiap hari. 5 ciri pengikut Dajjal. Jadi ciri di sini disebutkan 5 ciri wanita pengikut Dajjal. Pertama, ini sudah sering terjadi sekarang ini, apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW terjadilah sekarang ini. Yaitu wanita yang suka pamer harta kekayaan. Wanita yang senang sekali pamer keberlapan dunia. Wanita yang innahu li hubbil khairi lasyadid. Cintanya kepada harta di dunia overdosis. Berlebihan. Di luar dengan segala apa yang standarnya Allah berikan. Maka wanita ini merupakan tunggangan iblis kalau wanita ini tidak punya iman. Buktinya sekuat apapun jabatan laki, kalau yang goda ini wanita, jatuhlah dia. Jadi sesuai dengan apa yang dalam riwayat hadis, tunggangan iblis adalah wanita. Hati-hati kalau jadi wanita. Maka surga wanita ada di suami. Wanita yang suka pamer harta ini sekarang coba kita lihat di mana-mana, coba. Wanita tidak pakai perhiasan, katanya bukan wanita. Wanita tetap ngotot. Wanita kan hiasan, harus dikasih perhiasan. Iya, kalau yang dipakai beli ada, kalau yang dipakai beli nggak ada, ini nyusahin suami. Sehingga apapun yang haram diterjang oleh suami hanya karena ingin nyenengin atau berdasarkan permintaan istri. Coba berkorban apapun dia lakukan demi korban, demi untuk istri laki ini. Sementara istri tidak peduli lakinya kerja apa dan apa, tidak peduli. Suami tidak bisa mencukupi nafkah, segala nafkahnya berupa harta, tendanglah dia. Wanita berangkat jadi cari harta sendiri, cari kekayaan sendiri. Dengan cara apa? Kita bisa lihat sendiri. Muncullah perselingkuhan di mana-mana, muncullah terzoliman di mana-mana, muncullah segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki di mana-mana. Ini pertama. Jadi 5 ciri wanita pengikut Dajjal. Yang pertama adalah wanita yang suka pamer harta. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Ini yang dikhawatirkan baginda Rasulullah SAW ketika beliau bilang pada sahabatnya. Apa yang beliau bilang? Nanti wahai sahabatku, nanti ada umatku sepeninggalan aku. Umatku ini berpakaian tapi seperti telanjang di akhir zaman ini, seperti sekarang ini. Coba kita lihat berapa kali Ustaz bicara, berapa kali Ustaz memberitahukan pada kita semua, ngingetin pada kita semua. Kita semua saling-saling belajar. Tidak akan bisa kuat kita menghadapi segala bentuk apa yang wanita pertontonan kepada kita. Di super mall, di mall-mall besar, dimanapun, di jalan, dimanapun, wanita sudah menduduki posisinya laki. Wanita sudah berpakaian yang indah-indah, busana muslim yang indah, namun tetap menonjolkan postur tubuhnya. Ingat. Tidak mikirkah bahwa ketika kita menonjolkan postur tubuh kita, yang dinikmati bukan muhrimnya, bagaimana kondisinya, bagaimana dosanya, bagaimana ini masuk dalam zina apa? Tanda tanya semua ini dan nanti akan diperhitungkan kelak. Ini belum ditambah dengan gosip, dedek mengek, fitnah dan dedek mengek. Penting buat kita pelajari.
Jangan cuma ditonton aja. Penting buat kita pelajari untuk menghindari ketika terjadi tontonan yang gratis, yaitu moleknya tubuh wanita di mall maupun dimanapun. Coba dihindari daripada kita kena zina laman ain. Zina laman ain, yaitu zina mata. Hindari semua ini. Jangan malah nonton meskipun dipertontonkan. Sekarang coba kita lihat di panggung, coba kita lihat di mana sesuatu yang tidak seharusnya ditontonkan. Coba semakin ramai dengan kita berikan imbalan berupa, kalau istilahnya, hal-hal seperti ini. Coba, tidak tua, tidak muda, bawa uang, sebar uang ini. Dihamburkan uangnya. Sambil cuket-cuket. Ditontonkan di mana-mana, disebarkan di mana-mana. Sementara ketika ada azan maghrib, ada azan mengajak sholat, azan asar, azan isya, tampil begitu saja. Hanyalah sholat, tidak datang untuk sholat, namun ditinggalkan sholatnya. Fawailil musallin alladzina hum an sholatihim syahun. Yang ketiga, wanita yang gak taat sama suami. Wanita yang gak taat sama suami ini adalah wanita pengikut Dajjal. Surga wanita di bawah suami. Makanya ketika wanita mau dimasukkan ke neraka, tanya dulu ini suaminya. Kamu dulu si fulan wanita ini tidak pernah sholat, sebentar kemasukkan ke neraka. Coba tanya dulu suaminya. Benarkah suami ini sudah ngajarin sholat, sudah ngingetin untuk sholat? Kalau suaminya bilang sudah saya ingetin, perempuannya bilang, wanita ini bilang saya sudah diingetin, namun saya tetap nggak mau sholat. Udah bablas, los ke neraka. Namun ketika wanita ini bilang saya belum diingetin waktu itu, suaminya tidak mau ngingetin untuk ajak sholat dan sebagainya, maka suaminya yang masuk neraka. Ketika suami pergi, kalau suami ini bilang jangan keluar, jangan keluar. Salah satu riwayat menceritakan, singkat cerita, ketika suami ini keluar dan belum balik-balik selama 4 hari 4 malam, dia pesan wanita pada istrinya, jangan keluar sebelum aku balik. Singkat cerita, hari kedua wanita ini mendengarkan kabar kalau ibunya meninggal. Tapi demi surga di bawah suami, demi amanah yang suami berikan, sampai dia rela tidak menghadiri acara pemakaman ibunya sendiri. Saking dia menjaga amanahnya. Coba kalau sekarang begini, apa yang terjadi? Istriku jangan balik sebelum aku datang, ini amanah. Begitu hari pertama aja sudah keluar sendiri-sendiri, nggak karuan. Ini sekarang yang terjadi di akhir zaman. Wanita yang taat sama suami sekarang ini langka. Sebagaimana awalat soleh, itu ulah anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya, sekarang juga langka. Akidah-akidah yang harus dipertahankan, taklim muta'alim yang harus dipertontonkan, tidak seharusnya untuk dizalimi oleh perilaku sendiri. Namun harusnya kita jalankan, kita realisasi apapun bentuk hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, ini mari kita jalankan. Yang keempat, wanita yang tidak menjaga sholatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholatnya, fawailil musallin alladzina hum an sholatihim syahun. Sholatnya sering lalai. Wanita ini sering apa yang dinamakan setiap bulannya datang bulan. Ketika datang bulan ini, kalau tidak benar-benar tahu ilmunya, maka ini akan menyebabkan masuknya neraka. Salah satu contoh,
ketika rambutnya jatuh pas datang bulan, kalau mereka punya ilmu dalam hal ini, ditaruhnya rambutnya itu dalam kain putih, kemudian dikumpulkan semua, hati-hati kalau sisiran selalu di atas kain putih, biar ini nanti di waktu mandinya bareng dibasahin ketika mandi hadas besar. Ingat, kembalinya satu helai rambut ke kepala kita, ketika kita tidak rawat dari sekarang, ketika kita hadas besar, kembalinya ini seperti kilatan petir ke kepala kita. Coba satu kali kilatan petir, hancurlah kepala kita. Maka perlu hati-hatinya ketika kita mempelajari hal ini. Ini salah satu aja. Sehingga dapat menyebabkan daripada tidak absyahnya sholat. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat banyak sekali. Dalam firman Allah, Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah, wa atus zakah, warka'u ma'ar raki'in. Kalau kita sudah tahu pentingnya sholat, mari kita jalankan sholat 5 waktu. Berkali-kali Ustaz ngomong, entah dia realisasi atau tidak, Ustaz nggak tahu. Mari setidaknya kita belajar bareng-bareng. Tidak ada di sini yang pinter, tidak ada di sini yang paling wah. Semua kita sama-sama belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Yang kelima, wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal. Jadi dia abaikan fitnah Dajjal. Segala suatu tanda-tanda munculnya Dajjal dan fitnah-fitnah Dajjal yang lainnya, dia abaikan begitu saja. Dia tidak percaya yang begini-begini. Apa yang dia nikmati, apa yang dia percayai bahwa harta bisa segalanya di dunia, bisa membeli segala apa yang ada di dunia, sekarang sudah munculnya hal-hal sifat jahat yang dimiliki wanita. Tidak peduli si fulan, tidak peduli itu, tidak peduli ABC. Perceraian di mana-mana, padahal Allah benci dengan perceraian. Perceraian bukan hal yang asing, namun hal-hal yang lumrah dan biasa jalan. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita menjadi hamba Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang cinta kepada Allah. Benar-benar cinta. Jangan sampai nggak cinta pada Allah, karena Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Segala kebaikan ini bisa menutupi segala dosa-dosa yang kita punya. Maka lakukanlah sholat, lakukan ibadah. Menuju apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tawadhu. Tutupi aurat yang kita punya. Jangan tontonkan aurat yang tidak seharusnya ditontonkan. Tutupi aib yang ada. Jangan mengumbar aib suami. Jangan mengumbar aib keluarga. Sekarang kalau nggak mengumbar aib, nggak seru. Masya Allah. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Semoga kita jadikan hamba Allah menjadi wanita solehah. Menjadi punya iman yang bagus, taqwallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.